Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffin Datau. Saya dari kelas akuntansi C ingin membahas terkait materi tentang geostrategi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Roni Lukum, SPD MSc. Untuk itu, kita langsung ke materi pembahasannya. Nah, sebelumnya, apa itu geostrategi Indonesia? Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi ini merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Di samping itu, wujud geostrategi Indonesia guna untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu untuk menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik, menguasai bangsa yang lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Geostrategi Indonesia selanjutnya dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional atau biasa disebut dengan National Endurance Republik Indonesia. Nah, dalam hakikatnya terdapat sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia, di mana sejarah dan konsep ketahanan nasional ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, inspirasi membangun ketahanan nasional sejarah Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, di mana dicatat bahwa dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman yang berasal dari negeri maupun dari luar negeri yang hampir membinasakan kelangsungan hidupnya. Berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Kondisi ini secara langsung ataupun tidak langsung
menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial atau aspek kemasyarakatan, mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Meskipun demikian, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata sampai saat ini bangsa Indonesia masih dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan negara untuk tetap tegak berdiri karena bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang dibimbing oleh kesadaran pengakuan dan kemauan untuk mengembangkan kekuatan nasional didasari oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Kenyataan sejarah itulah yang memberi inspirasi bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan di masa yang akan datang pastinya. Istilah keuletan dan ketangguhan merupakan dua hal yang membentuk ketahanan nasional. Dinamika ketahanan nasional dapat dipelajari dari gerak langkah bangsa Indonesia di dalam mengisi kehidupan nasionalnya. Yang kedua adalah pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia itu ada beberapa antaranya sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya, sebagai manusia yang mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Yang kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya sebagai warga organisasi negara Indonesia yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang ketiga, falsafah dan ideologi Pancasila. Makna falsafah dan ideologi bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung dalam beberapa alinea. Yang pertama, alinea pertama, bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. 2. Pada alinea kedua, bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih oleh bangsa kita. Ketiga, pada alinea ketiga ini bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Tuhan yang merupakan dorongan spiritual. Yang keempat, pada alinea keempat, bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh bangsa Indonesia melalui ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan NKRI. Yang ketiga, konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Menurut Soekarno, ketika menerima The File di Banda Aceh pada tahun 1958, menyampaikan pernyataan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia
harus memiliki 3 syarat ketahanan, yaitu nomor 1 ketahanan militer, yang kedua ketahanan ekonomi, dan yang ketiga adalah ketahanan jiwa. Harapan itu sangat erat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensinya sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ditinjau secara antropologis, istilah ketahanan mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan manusia untuk tetap hidup. Ketahanan definisi berarti keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT. Rumusan baku ketahanan nasional yang harus dipahami sama bagi seluruh warga negara Indonesia adalah rumusan baku yang telah disusun oleh Lemhanas atau biasa disebut dengan Lembaga Ketahanan Nasional, yakni ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung beberapa kemampuan untuk pengembangan dalam kekuatan nasional, sehingga dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan bernegara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. 4. Pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia merupakan konsepsi pengembangan kekuatan nasional yang dalam hal ini melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan, baik secara utuh ataupun secara menyeluruh, dan berlandaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pada wawasan Nusantara. Di samping itu, kesejahteraan memiliki arti bahwa kemampuan bangsa dapat menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Sedangkan keamanan berarti kemampuan bangsa yang dapat melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT, baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Di samping itu juga, keuletan memiliki arti bahwa usaha secara terus-menerus, secara giat, dengan kemampuan yang keras, yang di dalamnya menggunakan segala bentuk kemampuan dan kecakapan untuk mencapai cita-cita proklamasi dan sebagai tujuan nasional. Sedangkan ketangguhan memiliki arti bahwa kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu yang dapat bertahan kuat untuk menanggulangi beban. Sedangkan identitas memiliki arti bahwa ciri khas negara dapat dilihat secara holistik, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan
tujuan nasional, serta peranan yang dimainkannya, di mana terdapat peranan di dalam dunia internasional. Sedangkan definisi dari integritas itu sendiri adalah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional Indonesia, baik alamiah, sosial, potensi, maupun fungsional. Dalam hal ini, ancaman juga memiliki definisi yang bermaksud hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Di samping itu, gangguan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari luar yang dapat bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Selain itu, hambatan juga memiliki definisi merupakan suatu usaha juga yang dapat melemahkan atau mengancam suatu integritas secara tidak konsepsional. Dalam hal ini, tantangan adalah hal atau usaha yang dapat bertujuan untuk mengunggah suatu kemampuan atau suatu kelebihan yang terdapat pada diri seseorang. Yang kelima, hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama, hakikat ketahanan nasional Indonesia itu adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang dimana mengandung suatu kemampuan atau pengembangan kekuatan nasional, sehingganya yang dapat menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa ataupun suatu negara yang di dalamnya mencapai suatu tujuan nasional. Yang kedua, hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia, di mana hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia ini adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang ada. Yang keenam adalah asas ketahanan nasional Republik Indonesia, di mana asas ketahanan Republik Indonesia ini terbagi menjadi beberapa asas. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bernilai intrinsik dan bersifat mendasar yang berdampingan pada kondisi apapun. Pembangkit utama sistem kehidupan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral. Di dalam suatu sistem kehidupan nasional meliputi adanya suatu aspek alamiah dan aspek sosial dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, asas kewawasan diri. Sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Untuk itu diperlukan sikap
kewawasan diri, ke dalam maupun keluar. Ada beberapa aspek kewawasan ini, antara lain kewawasan ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, serta kondisi kehidupan nasional yang berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Nah, selain itu juga terdapat kewawasan keluar yang bertujuan untuk mengantisipasi yang berperan serta mengatasi dampak lingkungan yang strategis baik dari luar negeri yang dapat menerima kenyataan adanya suatu interaksi dan pengaruh perkembangan dunia. Yang keempat, ada asas kekeluargaan, di mana asas kekeluargaan ini mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, sikap tegang rasa, serta tanggung jawab di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun kehidupan bernegara. Yang ketujuh, sifat ketahanan Republik Indonesia. Dari adanya ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional Indonesia percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan, yang di dalamnya mengandung prinsip tidak mudah menyerah, berdiri di atas identitas, integritas, dan suatu kepribadian bangsa. Yang kedua, kemandirian. Kemandirian merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangannya sebagai perkembangan global. Yang selanjutnya adalah dinamis ketahanan. Ketahanan nasional Indonesia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi maupun kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya, di mana upaya peningkatannya dalam hal ketahanan nasional di negara Indonesia harus selalu senantiasa berorientasi ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk mencapai pencapaian kondisi di dalam kehidupan nasional yang lebih baik serta lebih merata agar kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan suatu kekuatan bangsa itu sendiri. Selanjutnya, konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontasi dan antagonis, atau tidak mengandalkan kekuasaan serta kekuatan fisik semata. Akan tetapi, bangsa Indonesia lebih mengutamakan sikap konsulatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan
suatu kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Beberapa konsep dalam pembangunan ketahanan nasional berikut ini. Antara lain, yang pertama, konsep yang dicetuskan oleh Hans J. Morgenthau, yang dimana konsepnya antara lain, yang pertama, stabilitas geografi, yang kedua, kekuatan sumber daya alam, yang ketiga, kapasitas industri, yang keempat, kesiapan militer, yang kelima, kemampuan penduduk, yang keenam, karakter bangsa yang berkualitas, yang ketujuh, moral nasional yang kuat serta aman, yang kedelapan, kualitas diplomasi, yang kesembilan, kualitas pemerintah. Adapun konsep yang dicetuskan oleh Alfred Tyerman, di mana Mahan berpendapat bahwa ketahanan nasional suatu bangsa dapat dibangun atas dasar pemenuhan 6 gatra berikut. Yang pertama, letak geografinya. Yang kedua, bentuk wujud bumi. Yang ketiga, luas wilayah. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, watak nasional ataupun bangsa. Yang keenam, sifat pemerintah yang berdasarkan. Nah, pada konsep itu Mahan juga menyatakan bahwa ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada luas wilayah daratan, tetapi juga bergantung kepada faktor luas akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara, sehingga demikian ketahanan laut suatu negara dapat diciptakan dari suatu atas faktor, di mana beberapa faktor itu antara lain, yang pertama, situasi geografi, yang kedua, kekayaan alam, yang ketiga, konfigurasi wilayah negara, dan yang keempat, jumlah penduduk. Di mana konsep-konsep di atas merupakan konsep yang dicetuskan untuk sebagai pemenuhan wilayah Indonesia untuk lebih maju lagi serta lebih baik lagi. Selain itu juga terdapat konsep dari beberapa para ahli, di mana yang ketiga ada konsep yang dicetuskan oleh Ray Klein, di mana Klein menyatakan bahwa suatu negara dilihat atas dasar persepsi negara lain, termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penangkalannya. Selain itu juga Klein menyusun 6 gatra yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional suatu bangsa, yakni antara lain yang pertama, perceived power, di mana kekuatan nasional sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Yang kedua, critical mass, atau biasa disebut sebagai strategi antara potensi penduduk dengan geografi. Yang ketiga, ada kemampuan militer. Yang keempat, ada kemampuan ekonomi. Yang kelima, strategi nasional. Yang keenam, tekad rakyat sebagai untuk mewujudkan strategi nasional. Nah, yang terakhir dicetuskan konsep ketahanan oleh Nasional Republik Indonesia, di mana konsep ketahanan nasional Indonesia dikembangkan oleh Lemhanas dan berisi daya keuletan atau tenacity dan daya tahan atau resistance atau resilience.
Konsep ketahanan nasional Indonesia melibatkan 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam Trigatra dan Pancagatra. Oleh sebab itu, konsep ketahanan nasional Indonesia disebut juga sebagai konsep Astagatra, di mana unsur-unsurnya meliputi Trigatra berisi aspek alamiah yang terdiri atas gatra ataupun bidang letak geografi negara, keadaan dan kekayaan alam atau sumber kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk atau kependudukan, dan Pancagatra itu berisi aspek sosial atau kemasyarakatan yang meliputi gatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, sehingga antara Trigatra dan Pancagatra serta antargatra terdapat adanya saling korelasi dan interdependensi, atau ketiga konsep tersebut saling ketergantungan.